Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Rabu 17 Juni tahun 2026. Puji Tuhan, hari demi hari boleh kita lalui bersama dengan Tuhan. Terkadang ada hal-hal yang nampaknya mustahil, tapi sesungguhnya dapat kita lalui semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Sehingga tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tentu kita semua sudah tahu ya kalimat ini. Nah, pagi ini kita akan belajar satu tema, tak ada yang mustahil antara iman atau hikmat. Saudara terkasih, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan teman saya yang adalah seorang profesor ya di sebuah universitas perguruan tinggi di kota Surabaya. Dia berkata begini kepada saya, bagi saya dalam posisi saya seperti ini kadang-kadang ini memang logika saya terlalu kuat untuk terus menganalisa segala sesuatu. Saya terus berpikir, melihat setiap fenomena, setiap kejadian dalam kehidupan ini. Jadi kadang-kadang ini seolah-olah sepertinya iman itu begitu saya lewatkan. Tapi sesungguhnya saya tahu dan saya percaya bahwa di dalam satu peristiwa terkadang kita tidak dapat menjangkaunya dengan logika saya, tetapi dengan iman saya. Saudara, saya merenungkan kata-kata ini dalam hidup saya. Sesungguhnya mungkin saya juga seperti itu. Iman saya lebih dikalahkan oleh logika. Namun ada seorang teolog yang berkata demikian, yang bernama Anselmus berkata, Fides quaerens intellectum, faith seeking knowledge. Iman mencari pengetahuan. Iman mendapatkan pengetahuan. Kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus 1 ayat 5 hingga 6a. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya membayangkan apakah sesungguhnya ada pertentangan antara iman dan hikmat itu. Ada hal yang terpisahkah antara iman dan hikmat itu? Dunia sering berkata, kalau kamu beriman, janganlah berpikir dengan hikmat. Atau sebaliknya, di ekstrim selanjutnya, kalau kamu berhikmat, kamu bisa memikirkan segala sesuatu, kamu mampu, untuk apa kamu memiliki iman? Saudara, ini sesungguhnya bukan dua hal yang saling bertentangan, tapi dua hal yang saling berjalan bersama. Fides quaerens intellectum artinya iman mencari pengetahuan. Berarti ketika Tuhan menganugerahkan keiman kepada seorang percaya, orang tersebut dengan sebuah keyakinan untuk melihat segala sesuatu di dalam hidupnya dengan kacamata iman. Bahwa ada Allah yang turut bekerja di dalamnya. Ada Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Itulah iman orang Kristen. Allah bekerja di dalam iman percaya orang tersebut. Namun percaya kepada Allah bukan berarti kita sebagai orang percaya bertindak gegabah, bertindak ya pokoknya Tuhan yang suruh, pimpinan Tuhan begitu. Tetap Tuhan meminta kita memiliki hikmat. Hikmat menolong kita untuk melihat segala sesuatu dengan cara yang tepat. Berpikir kritis, berpikir dalam perencanaan yang baik, sehingga kita tidak melangkah seenaknya. Dengan dasar iman, saya sudah percaya pada Tuhan, pokoknya saya beriman. Tidak, namun dengan hikmat kita merencanakan segala sesuatu dengan terencana yang baik. Bahkan melalui kitab Yakobus tadi dikatakan, jikalau seorang kurang hikmat, kiranya dia meminta hikmat dari Tuhan. Berarti apa saudara di sini?
kita bisa melihat bahwa hikmat itu pun datangnya dari Tuhan. Jadi ketika poin yang pertama tadi, seseorang beriman percaya kepada Tuhan, poin yang kedua terjadi, Tuhan memberikan hikmat ketika orang tersebut memohon hikmat. Tentu saudara ingat ya kisah Raja Salomo ya. Biarlah Tuhan berikan padaku hikmat. Raja Salomo tidak meminta yang lain, tapi meminta hikmat yang datangnya dari Tuhan. Jadi saudara, iman dan hikmat itu harus berjalan bersama. Iman tanpa hikmat itu namanya nekat. Hikmat tanpa iman itu namanya melangkah dengan penuh keraguan-raguan. Allah meminta kita untuk memiliki keduanya. Sehingga ketika keduanya berjalan bersama, kita mampu menghadapi persoalan hidup dengan sebuah keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, jangan memilih antara iman atau hikmat. Milikilah iman yang teguh dan hikmat yang berasal dari Allah. Sebab Tuhan bekerja melalui keduanya. Maukah saudaraku? Mari kita bersama tundukkan diri kita untuk berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah belajar bahwa tidak ada yang mustahil antara iman atau hikmat. Keduanya sesungguhnya berjalan bersama. Sesungguhnya keduanya adalah anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bukan hanya memiliki iman, tapi juga Tuhan menganugerahkan pada hikmat bagi kami untuk menghadapi hidup persoalan-persoalan yang kami atasi, yang harus kami hadapi, kami selesaikan dalam hidup ini dengan anugerah penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami doa mengucap syukur. Amin.